Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi senang sekali melihat semangat kalian di pagi hari ini. Semangat. Jadi baik, sekarang kita akan membahas topik yang sangat penting dalam hidup kalian ya, yaitu manajemen waktu dan prioritas belajar. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa kalau waktu 24 jam itu tidak cukup untuk seluruh kegiatan kalian? Iya, Bu. Kalau saya, Bu, suka merasa kayak kehabisan waktu karena dikejar deadline pekerjaan rumah dari guru. Oh iya, Kalau saya Bu, bingung Bu harus mulai dari mana karena sudah terlanjur menumpuk begitu tugasnya Bu. Saya juga sama Bu, temanku berdua. Baik, jadi itu semua wajar ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola waktu dengan bijak. Nah, kita di sini juga akan mengenal tentang alat yang sangat membantu dalam menyusun prioritas. Namanya itu Eisenhower Matrix. Nah, tapi sebelum itu kita mulai dulu dengan ice breaking ya, biar suasana menjadi lebih semangat lagi di pagi ini. Oke, Bu. Baik. Nah, kita mulai dengan permainan yaitu aktivitas harianku. Nah, di sini saya akan tunjuk satu persatu dan kalian jawab dengan cepat ya. Baik, Bu. Baik. Jadi apa saja kegiatan yang kalian lakukan kemarin dari pagi sampai malam? Nah, di sini cukup sebut 3 sampai 4 kegiatan utama saja ya. Nah, kamu? Saya langsung bangun tidur, lalu main game, Bu, sekolah dan nonton YouTube. Baik, kalau kita Bangun tidur Bu, bantu ibu, sekolah sama main TikTok. oh iya, kalau kita Belajar, tidur siang, scroll Instagram dan TikTok, Bu. wah, Masya Allah. Jadi menarik ya kegiatan kalian ini. Dan ternyata kegiatan kalian ini sangat beragam ya. Iya, Bu. Nah, tapi nanti di sini kita akan mempelajari bagaimana kita akan mempelajari mana saja kegiatan yang penting dan mana kegiatan yang harus dikurangi. Baik, Bu. Nah, sekarang silahkan kalian tulis semua kegiatan kalian selama 24 jam di LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Siap, Bu. Nah, di sini kalian akan mengisinya mulai kegiatan kalian mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Nah, baik, silakan. Iya, Bu. Nah, kalian mengisinya dengan jujur ya. Siap, Bu. Tidak ada yang menilai. Tidak ada yang menilai benar atau salah. Nah, kalian tulis dengan jujur. Nah, di sini Ibu tidak akan menilai benar atau salahnya ya. Ya, Bu. Nah, silahkan saya memberikan waktu kepada kalian untuk mengisinya ya. Kenapa? Kita mencari tugas. Kenapa kak? Baik, jika ada yang mungkin tidak mengerti atau ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Saya, Bu. Ya. Pada bagian ini, Bu, maksudnya gimana ya? Oh, ini jadi ini. Oh, baik, Bu, mengerti.
Baik. Bila Mbak sudah. Oke. Saya dulu. Jadi bagaimana murid-murid? Sudah selesai? Selesai, Bu. Baik. Tadi, Bu. Baik. Bagaimana nantinya nih? Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang Eisenhower matrix. Nah, jadi Eisenhower matrix, ya, Itu silakan. apa? Ya, kan baru ini mau dijelaskan. Jadi, Eisenhower matrix itu alat bantu yang dapat membagi kegiatan dalam 4 kategori ya. Nah, Iya, Bu. Nah, di sini 4 kategori itu dibedakan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi. Nah, sekarang perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Iya, Ibu. Nah, jadi konsep skala prioritas atau Eisenhower matrix itu dibagi menjadi 4 bagian. Kuadran pertama, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu bagian penting dan mendesak. Contohnya yaitu tugas yang harus segera diselesaikan. Nah, selanjutnya kuadran 2. Kuadran 2 itu penting tapi tidak mendesak. Contohnya persiapan yang dalam jangka panjang. Nah, kuadran 3 yaitu tidak penting tapi mendesak. Misalnya aktivitas yang mendesak tapi kurang penting juga. Nah, kuadran keempat yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, pada kuadran ini aktivitas yang sebaiknya dikurangi atau diminimalkan ya. Baik, Bu. Nah, sekarang coba kalian klasifikasikan 4 kuadran tersebut, mana yang penting dan mendesak, mana yang tidak penting tapi sering kalian lakukan.
Nah, di sini saya akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, pada kelompok pertama yaitu akan mendiskusikan tentang kegiatan apa yang paling menyita banyak waktu kalian. Nah, yang kedua yaitu apa dampak jika kalian tidak punya jadwal belajar, dan apa saja tantangan kalian dalam mengatur waktu, serta solusi apa yang bisa kalian lakukan untuk lebih efektif dalam belajar. Nah, di sini saya akan memberikan waktu 5 menit saja ya untuk kalian berdiskusi. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi. Baik, Bu. Apa? Baik, apakah diskusinya sudah selesai? Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang silahkan tiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kelompok lain boleh menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok tersebut. Ya, Silakan. kalau saya, Bu, kami menyimpulkan bahwa kegiatan seperti scrolling media sosial menyita banyak waktu. Tantangan kami adalah rasa malas dan gangguan dari notifikasi HP yang ada. Jadi solusi yang kami dapatkan itu Ibu dengan membuat jadwal harian seperti aktifkan mode fokus dan beri batasan waktu bermain HP. Bagus. Jadi kalian ini semua sudah bisa menyadari masalahnya ya, dan sudah bisa juga mungkin memikirkan solusinya. Nah, sekarang kita akan merancang
jadwal belajar pribadi kalian ya. Nah, di sini saya akan membagikan LKPD ya yang kedua. Nah, sini kalian akan menyusun jadwal belajar mingguan yang lebih realistis. Nah, pastikan ada waktu belajar, istirahat, ibadah, bantu orang tua, dan juga waktu bermain. Nah, tapi ingat ya, di sini kegiatannya harus seimbang dan terarah ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, silahkan. Apa sih? So, dulu yang banyak. Sudah, Bu. Nah, Bu. Baik, mulai silahkan. Ya Allah, semoga baik-baik saja. Baik, baik. Jadi alhamdulillah cukup sekian kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang sebelum itu saya ingin kalian menuliskan satu refleksi singkat. Nah, jadi apa satu hal yang ingin kalian ubah mulai hari ini agar waktu kalian lebih bermanfaat? Baik, silahkan. Boleh langsung disebutkan saja, Bu. Oke, boleh. Jadi apa? Baik, silahkan. Jadi mulai dari sekarang saya mau membuat jadwal belajar, Bu, supaya agar lebih produktif dalam Baik. belajar. Kalau saya, Bu, mengurangi waktu main game saya. Baik. Kalau saya, Bu, setelah kegiatan ini saya baru tersadar kalau saya banyak membuang waktu dengan kegiatan yang tidak penting, Bu. Oke, baik. Jadi kalian ini sudah luar biasa ya. Jadi kalian perlu ingat, manajemen waktu itu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, semakin kalian teratur, semakin kalian akan sukses. Jadi sekarang mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa ya. Baik, amin. Baik, terima kasih atas semangat kalian hari ini. Terima kasih telah mengikuti layanan BK Klasikal kita pada hari ini. Jika ada yang ingin berbagi masalah atau atau mau curhat, silahkan ke ruang bimbingan dan konseling ya. Jadi pintu ruang BK itu selalu terbuka untuk kalian. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu, kalau banyak kurangnya, Bu. Ya.